Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan membicarakan tentang 3 perumpamaan orang mukmin. Penting bagi kita untuk mengkaji ungkapan-ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat berusaha maksimal untuk menjadikan diri kita sebagai mukmin yang sejati, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mukmin yang ideal seperti apa. Bagaimanakah mukmin yang ideal itu? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang mukmin sejati itu bagaikan cermin. Setiap orang harus berpenampilan rapih, indah, cantik, gagah dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk mengetahui diri kita, apakah penampilan kita sudah rapih, bersih, indah, gagah? Maka untuk mengetahui apakah kita sudah rapih, bersih, maka dibutuhkan cermin atau kaca untuk melihat penampilan diri kita. Walaupun kita merasa sudah bersih dan rapi, tetapi apabila kita belum bercermin, maka kita tidak dapat mengetahui penampilan kita apakah sudah bersih ataukah sudah gagah, sudah cantik. Ketika kita bercermin, tentu saja kita mendapatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, orang mukmin itu bagaikan cermin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya apabila kita menjadi cermin, maka kita senantiasa berusaha untuk melakukan agar kita menjadi yang terbaik. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'mini." Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Ketika kita menjadi cermin,
lalu orang lain memandang kita, maka orang lain itu melihat pada dirinya terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga orang mukmin itu ketika mengetahui daripada kekurangannya, maka mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya agar menjadi lebih baik. Itulah orang mukmin, selalu menjaga penampilannya karena agar menjadi cermin bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang mukmin yang sejati bagaikan lebah. Lebah mempunyai 3 sifat. Dan ketiga sifat inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang mukmin. Apa sifat lebah yang pertama? Yaitu mencari makanan yang halal dan baik. Halal cara mencarinya, cara mendapatkannya seperti daging sapi, daging ayam, kerbau, dan sejenisnya. Halal dari sumbernya. Kemudian baik, makanan yang baik adalah makanan yang sehat dan bergizi. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di muka bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mencari makanan yang halal dan yang baik. Namun, begitu banyak orang yang mengaku sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal mencari rezeki masih menghalalkan berbagai cara. Mereka mendapatkan harta secara batil, secara haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti merampok, mencuri, korupsi, nepotisme, sogok menyogok, melakukan pungli, bahkan melakukan pembunuhan, ataukah memfitnah, menyakiti orang lain, atau melakukan upaya hukum sebagai pembenaran atas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudallu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun.
Janganlah engkau memakan harta di antara kamu secara batil. Dan janganlah engkau menyuap dengan harta itu para hakim dengan maksud untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang haram. Padahal kamu mengetahuinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat lebah yang kedua adalah memberikan manfaat. Lebah menghasilkan madu. Dan madu itu bermanfaat bagi tubuh manusia. Seperti itulah orang mukmin seharusnya memberikan manfaat. Apa yang dihasilkan pada dirinya dapat bermanfaat kepada orang lain. Inilah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sifat lebah yang ketiga adalah tidak merusak. Dimanapun lebah itu bertengker, dimanapun lebah itu hinggap, walaupun di ranting yang sudah rapuh, maka ranting itu tidak akan patah. Lebah tidak merusak. Maka seperti inilah orang mukmin, tidak merusak, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Karena memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard." Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, orang-orang mukmin yang sejati diibaratkan sebagai pohon kelapa. Pohon kelapa itu mulai dari batangnya, daunnya, buahnya, semua bermanfaat. Batangnya bisa dibuat kayu lalu dibikin rumah. Daunnya bisa dibuat sapu lidi untuk menyapu. Buahnya mulai dari sabuknya, batoknya, airnya dan isinya di dalam. Semua bermanfaat bagi tubuh manusia. Semua memberikan manfaat. Maka seorang mukmin haruslah seperti kelapa. Memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang mereka miliki bisa bermanfaat kepada saudara-saudaranya. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, tubuh yang mereka miliki, kekuasaan, pangkat dan jabatan yang mereka miliki, agar bisa bermanfaat kepada saudara-saudaranya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'akum linnas." Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita dapat memilikinya. Yang pertama adalah seorang mukmin bagaikan cermin. Agar cermin itu bisa kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Talha, ketika di tengah malam dia melihat Umar bin Khattab keluar dari rumah nenek yang sudah tua, yang hidup sebatang kara. Lalu keesokan harinya, si Talha ini, sahabat Nabi, mendatangi rumah si nenek ini. Lalu bertanya, "Wahai nenek, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab?" Lalu si nenek ini mengatakan, "Umar bin Khattab hampir setiap hari datang melayani aku.
memberikan kebutuhan kepadaku, menghibur diriku, karena hanya akulah hidup hanya sebatang kara. Maka Abu Talha, seorang sahabat Nabi, mengatakan, merasa dirinya sangatlah punya kekurangan, karena Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat sibuk sekali, super sibuk, tapi masih menyempatkan dirinya untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan kebutuhan, dan menghibur seorang nenek yang hanya hidup sebatang kara. Maka Abu Talha mengatakan, alangkah punyanya kekuranganku saya, karena aku belum bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sekali lagi, manusia yang baik, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada saudara-saudaranya atau kepada orang lain. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.